wa tasihu li zimmiyin kasadaqati alaihi wa kadha harbiyun wa murtaddun fil asahi kadzimmi wa sani la id yuqtalani wa qatilun fil adhar kal hibati wa sawa'un kana bihaqqin am bighairihi wa sani kal irsi wa suratuha ayyusiya li rajulin fa yaqtulahu wa min dhalika qatlu sayyidil musalah al musa qatlul sayyidil musalah al-musi li'anna al-wasiyata lil 'abdi wasiyatun li sayyidihi kama taqaddama. Kali likat tentang persoalan wasiat, ketentuan-ketentuan musalah ataupun penerima wasiat, antara lain yang dibolehkan menjadi penerima wasiat yaitu orang yang non muslim. Yang maksud daripada matan orang yang watasihu dan sah ianya wasiat li zimmi bagi musalah yang zimmi. Musalah zimmi dan orang yang enggak akad zimmah. Orang yang enggak akad zimmah adalah kafir kitabi. Hanjit kafir yang kan kafir kitabi yang kira zimmi. Sah wasiat bagi zimmi sebagaimana sah sedekah alaihi di atasnya zimmi, karena wasiatnya itamang dalam kategori muasah kan. Muasahnya mesti berbagi ataupun sikap kepedulian danyo kepada orang lain, berbagi harta, pubut ihsan atau kebaikannya hana kebatasi lah agama mesti ke orang muslimin. Jid walau kezimmi malah perbuatan ma'ruf secara umum boleh walau bagi yang kan ahli ma'ruf. Yang kan ahli ma'ruf mungkin lagi binatang dah pun ma'ruf ke binatang. Sah wasiat bagi zimmi sebagaimana sedekah di atasnya zimmi. Wa kadza demikian juga harbi. Nyoba harbi nyona terjadi khilafiyah menyo zimmi hana. Harbi dan murtad fil asah pada pendapat asal. Tapi ino yang sah ta wasiat kepada harbi harta yang jid dimilik li harbi. Hanjit lagi contoh pedang dan tombak. Pedang dan tombak yang merupakan silah atau senjata nya tawasit kurang harbi dan murtad hanjit. Tapi yang kan silah yang kan senjatanya kebolehkan menurut pendapat asah. Kias kepada zimmi sebagaimana ke zimmi jid berarti bak harbi dan murtad pun jid. Pendapat sanilah tidak boleh, alasan yuqtalani karena zimmi dan harbi dan murtad diperangkan akan keduanya. Yang orang yang yupoh harbi halil darah, orang murtad pih mio kali ke istitabah hana getim taubat halil darah sid. Berarti mio bak pandangan pendapat sani hanjit tawasit ke harbi dan murtad karena orangnya hana dawam, wasiat ke orangnya hana dawam sebab orangnya halil darah. Ada halil darah kan hana dawam wasiat, hana makna bagi wasiat ke sebab nak perintah ke yupo. Ada perintah yupo arti wasiatnya hana makna. Sama lagi tawasit sesuatu yang akan gadah manfaat, hana manfaat. Mana jawab bab tempat lain jauh dari pendapat pertama. Alasan pendapat tadi gekih kepada wakaf, alasan anjir wakaf kelid dawam benda objek yang tawakafnya harus kekal di anjir gadah. Yo gadah intifa ansah ke kuih kan wakaf kuih sebab paju manfaat kuih kan dapat jo kata laf kaji hansah harus tawakaf benda yang wate taco intifa handalaf. Ino tawakaf ke harbi dan murtad hansah, alasan karena orangnya giyupo wate giyupo hana dawam mauquf alih mauquf alih ji hana dawam gada ingkita kan kalam bab wasit kan ji ingkita akhir di sehingga ada tawakal orang ngapu bayar nadakeun lil muslimin te ujung bae ingkita
Jadi alasan pendapat Zani hanasah wasiat ke harbi dan murtad gekih kepada wakaf. Lagi wakaf ati harbi dan murtad hanasah menancit wasiat ati harbi dan murtad hanasah. Tapi nak jawab dari pendapat asah yang pegah sah wasiat ke harbi dan murtad. Jawaban pendapat asah bi annal waqfa yuradu lid-dawam. Ya nausa dakatun jariyatun. Beda wasiat dengan wakaf. Wakaf gemaksud memang untuk dawam. Kan haji sedekah jariah, sedangkan wasiat kan sedekah jariah. Wasiat kan tamlik biasa. Di kan sedekah jariah. Jadi kan akan sedekah jariah, wasiat laisa yuradu atau la yuradu lid dawam. Hana gemaksud untuk dawam. Atau hana gemaksud untuk dawam, hana pupu. Pemanfaatan ji hana dawam. Nanti dia kagepoh murtad hogeme barang wasitnya hanya naturan kan harta orang murtad miohana getaubat jika harta fi yang barangnya datang ana sia-sia gecok di baitul mal kana kajik harta fi nasi harta harbi mio gepoh ji dengan cara geprang jika ganimah mio gepoh ji dengan cara geprang berarti kan kakeh dimiliki le soyang poh jika salap kan pu yang nak tubuh harbinya dicok le si katil kan tukang poh yang kana ketentuan lambak ghanimah dan bab fi ni. Yang inti ji mio tadang bab pendapat asah yang pegah wasiat ke harbi dan murtad han sia-sia hartanya. Oda kedi murtadnya haitin damang Islam hanai taubat ji sampai mati dalam keadaan murtad. Berarti yang wasiatnya je ke fi. Nyaitim taubat atau istitabah. Berarti hartanya kembali je ke wasiatnya kembali je ke milik je. Jadi yang sia-sia hansit. Jadi ilat pendapat alasan pendapat mukabil giyakih kepada wakaf, ilat kias yang kepegat di pendapat mukabilnya menurut pandangan pendapat asah kias ma'al fariq. Karena nafariq na pembeda antara wasiat dengan wakaf. Wakaf memang yuradu lid dawam. Wasiat hana yuradu lid dawam. Katanya sedekah ke orang mbak apa kan laki sedekah bak jalan nak ada maksud yang lidawam dia tajukkan kada ke apa ni belabu cak uro belabu bajabu kabeh kena leh hana orang juk sedekah orang juk hibah ataupun hadiah hana dia maksud lidawam tapi mio wakaf memang gemaksud lidawam ni. Maka ketentuan wakaf beda dengan ketentuan wasiat ataupun hibah ataupun atiyah pemberian-pemberian yang lain. Nya alasan pendapat asah. Telagian kadih kuat asah kan. Jadi cara mengadih kuat asah li ta baca mukabil dari wang lembak asah dia kata. Sebab dia biasa kuat yang sini dah baca. Lina pendapat imam boh, yang pendapat kelima kuat. Biasa menan ni. Di li ta baca pendapat limang dari wang lembak asah supaya mengat sini pendapat asah. Biasa yang terakhir tadi dengar kan yang mengenang ni. Dia pilih calek sini. Tetro bunga huruf pemilu yang so terakhir tak pegahnya yang dah pilih. Biasa dia mengenang yang terakhir. Phone hana kaji pada pegah tapi. Jadi benar kalau kita baca pendapat mukabi, kamu ripah lagi mukabi. Dia tak kala alasan pendapat asah baru cocok ke pendapat asah. Watasihu kalian waqatilun fil adhar wa kadza qatilun ngatah baharbiyun. Demikian juga sah wasiat qatilun bagi si katil. Wa kadza qatilun tekdiji wa kadza tasihu likatilin fil adhar pada pendapat adhar. Karena wasiat kepada katilnya tamlik dengan akad sama lagi hibah. Hibah kan tamlik sesuatu dengan nak akad. Di tetah hibah ada kurang yang tukang poh tanya je beda dengan irih. Nya irih je ke mana je ke penghalang irih menyo tapoh muwarri. Tapi menyo wasiat nya hanje ke penghalang. Bersamaan ada ianya poh dengan hak atau dengan tanpa hak. Poh bihakin karena tanya ada nama cok kisas atau dengan hana hak. Wasani pendapat sani dianya wasiat bagi si katil sama lagi irih. Kebegat surah kiban gambaran surah wasiat ke urang tukang po.
yang dah pahami wasit ke tukang poh kan bipoh dengan ileh angkai poh kan mati lagi bandar wasit ke ji kepegat tu surah tuha bermula surahnya wasiat ke urang poh bahwa diwasit oleh seseorang bagi siro rajul desaan diwasit rajulnya kalau menjadi ke katil maka ipoh li rajul akannya seseorang nadi ipoh dudo mengapa gaji cak wasit istiqjal istiqjal menyukil lambab irih ni istiqjal man istajala qabla awani ukiba bihirmani jadi ini karena wasiat beda dengan irih maka bak wasiat tetap sah berlaku ji beda dengan irih nya irih hidihan merumpuk li kan je ke mana sebab nah hadis yang pegah bahwa hana irih bagi si katil nya wasiatnya terjadi khilafiyah ulama yang menurut pendapat yang asah wasiat kepada katil sah dan tembus sama lagi hibah sih adapun menyairih nya yang karena ada dalil lain yang mengatakan bahwa jika manik irih nya sebab terjadi katal maka kaedah man istajalain kan hana berlaku secara kuliah hati na mustasnayatnya wa min dalika dan sebahagian daripada demikian wasiat kepada katil itu membunuh Said si Musalah membunuh Said si Musalah akan dibunuh oleh Said Musalah akan si Musi itanya nada wasiat harta kelamit aturan roy wasiat kelamit ke Said ino li Said dari si Musalah atau Said lamitnya ipoh tu si Musi kelamit tukang poh Said di yang sama surah syid karena wasit bagi hamba wasit bagi Said pak makam kan pak makam lamit Said pak makam lamit sebab puyai pubut le Said yang sama lagi pubut puyai pubut le lamit sama lagi pubut le Said puyai pubut le Said sama lagi pubut lamit jadi waktu wasit ke lamit bedah Said lamit ya poh si Musi mengabagah bagah haji kabul wasit yang wasiat ke hamba sama dengan wasiat ke Said yang sama aja hukum tapi tetap sah oleh tamang dalam surah wasiat kepada katil watasihu liwarisin fil azhari yang sering terjadi batanya dan sahlah wasiat bagi warih pada pendapat azhar in ajaza bakil warasa jika ijazah disetujui oleh ketinggalan waris-waris yang lain makna wasiat bagi waris kan memandum waris warasah jamak waris mufrad sah wasiat bagi siro waris jika disetujui oleh ketinggalan waris-waris yang lain tidak wasiat ke salah siro anu yang mana persetujuan dari waris lain sah yang hana perlu persetujuan menyo hibah hibah selama tanya dalam keadaan sehat kan dalam kondisi sakit mati sakit yang je ke penyebab mati ya nak payah persetujuan waris yang lain sebab hibah yang tamlik tanjid kan tak pemilik yang tembus segera wasit ya nak tembus segera payah perih mati tanya baru ketika mati tanya harta tanya kan enggak intikal je ke milik waris mungkinan belai persetujuan waris lain. Jadi beda antara wasiat ke waris dengan hibah ke waris. Nya hibah ke waris ialah hibah dalam kondisi sehat-sehat yang hanya perlu persetujuan waris yang lain, tapi nya wasiat nya perlu. Dan menyo hibah lang minit li hibahnya naju berubah milik kan. Hibah kan tamlik tanjid, tamlik munajjat kan, dia segera tembus. Menyo wasiat hanya segera tembus selama tayang mendaudip, mandang tayang tasarruf. Mati tanya baru berpindah kepada si Musalah. Jadi kalau saat mati karena harta tanya yang lain kabeh je ke milik waris, maka menyo dalam wasiat harus benar persetujuan waris yang lain baru sah ta wasiat ke salah sira waris. Bi khilafi ma idza raddu dengan berbeda barang apabila mereka menolak hanya setuju. Itulah li bakil warasah. Yang menyukai tulak li bakil warasah ada apa pendapat azhar pun
hanasah li wasiat bagi sira waris. Wasani pendapat sani la tasihu lahu, hanasah ianya wasiat baginya waris. Pendapat sani mutlak ju hanasah wasiat ke waris. Buhna ijazah na setujuan dari ketinggalan waris atau hana persetujuan. Walal awal tadang itu pendapat pertama, pendapat azhar fungsi ijazah. Ijazahan fungsi ya. Walal awal al ijazatu tamfidun lil wasiyah. Tadang di pendapat pertama bermula ijazah itu untuk menembuskan bagi wasiat. Lawan tamfid wasiat watra nah istilah ibtida'u atiyah. Ibtida'u atiyah. Jadi ijazah waris nyan kan permulaan jo dengan gekeun lafai wasiat. Adapun ijazah waris nyan untuk sah ge petembus wasiat. Di fungsi ji kan. Fungsi ijazah tamfid lil wasiat. Sebab mana ente perlu dijelaskan li Tunku Jalal Mahalli bente tentang sirat wasiatnya hana fungsi. Ya kan? Hanya perlu ijazah waris berarti sirat wasiat hana fungsi. Fungsi mana sirat wasiat? Maka berjelas tet sirat wasiat nya untuk ibtida' atiyah kan, permulaan jo. Tidak kata pemilik barang ke go. Adapun ijazah dari waris, persetujuan waris nya fungsi ji untuk tamfid, untuk mengajit dapat tembuh wasiat. Sebab wasiat hana tembuh hanya icok ke milik musalah enten. Jadi beda-beda fungsi ji. Fungsi ijazah untuk tamfid, adapun sirat wasiat nya kan untuk tamfid nya untuk ketanda bahawa kadi pemilik barang ke orang lain, man miliknya bayar preh lima tele, sebab namanya wasiat tasarrufun mudhafun lima ba'dal maut ni hanjit yugal maut. Wala ibarata biraddihim fi hayatil musi, dan hana ge iktibar, hana ge perhitungkan dengan penolakan mereka itu pada wate mantang udip si musi. Musi wate udip si musi li anak-anak yang lain wate mantang udip ya, anak-anak lain hana setuju. Nyan ayah ge wasiat aja. Sebab fungsi ijazah pun kan untuk sah wasiat, untuk mengat tembus. Tamfidnya pajan payah preh mati sit. Tamfidnya taya mio surah tanya cok kupon pun taya ya tebus tebus ke nah istilah tebus kan li tajak kupon dibagi kupon di menasah, kupon beraskin atau kupon BBM ya tebus kan, tebus ke tamfid tak bertamfid. Jadi fungsi daripada wasiat adalah untuk ibtida' atiyah, permulaan bahawa si musi kagejuk harta ke penerima wasiat, yang sirat wasiatnya tetap sah. Adapun untuk tamfid ya tebus ji harus preh mati musi le. Jadi fungsi ijazah waris untuk tamfid, pajan merujuk tamfid le mati. Berarti penolakan wate mentaudip hana pengaruh, hana iktibar. Yang penting desaan mati ge ijazah. Sebalik ji ge ijazah yang mentaudip nya wate mati gitulah hanjit si hanjit tembus si. Sebab ya kalan desaan mati nak ge ijazah ke ijazah wate mentaudip. Tak baca le babi. Hana ge iktibar dengan penolakan mereka itu bakil warasah pada mentang udip, pada masa udip si musi. Maka bagi orang yang menolak pada masa udip itu boleh ijazah sesudah wafat. Dan sebalik ji, orang yang ijazah dalam masa udip boleh menolak sesudah wafat. Illa haqqalahu qablaha, karena tidak ada hak baginya man qablaha sebelumnya wafat. Dia kalau wafat kan hana hak alam. Jadi setuju ada halam ada golom naha hana makna. Yang mana dalam keluarga kamu semalanga watenya almarhum abun kena na kubahas anik milun na abadiyata ilah. Jadi ada tinggal ummi ge wasiat le ummi nya wa ro ke tinggal le sagai ummi long ummi aba urina ngaba said abadi almarhum dibagi harta le sama sudah dalam meninggal ummi
Kelabati lo lagi hukum lang kitab je berarti. Hai orang agam lebih le. Aku terpaksa payah bagi kan je. Walau kali hawai nak persetujuan mendih. Sebabnya hanya sekadar wasit saja. Wasit kan nak iktibar ya teman Daudib ya kalan tali meninggal. Le meninggal almarhumah minek li abati hendak terima le kan belagi wasit awai gelake belagi hukum ti anak agam li zakari mislu hadil unsain kan lebih le anak agam dengan dimani nang dapat berhabar memang hukum kitab. Dia orang yang menolak waktu mentaudik musi jid ge setujui oleh wafat sebalik ji ge tolak ge setujui waktu mentaudik je ge tolak tali wafat balik meninggal ke tolak anak terjuli tu lagi hukum dalam kitab dapat berhabar tetap harus tajuk kan kian Mio karida ridanya maksudnya kali ketamlik kalam kali wasit. Wasit you bagi sama le orang cik wasit bana you bagi sama nyan mio tegedi watelih meninggai orang cik ane agam haitem tetap berlaku lagi kan hanjit bagi sama kembali hukum asal. Sebab perai yang kagak patok-patoknya nyan ketentuan terakhir mio tegedi terjadi munazaah kun mudawa-dawa pinyo kata radhi ridha meridha yan na pelele ketentuannya tu jatah mak sepernam jatah hinang mesti seperput jatah anak mesti seperlet atau dua perlem tani inang na dua nyan ketentuan yang tentukan le syari' atau le Allah mio tegedi terjadi munazaah hai munazaah di kam dawa kai mekru-krusu tapi awaknya ridha meridha kan terserah hai ridha meridha kan tapi mio terjadi ikhtilaf pada kali meridha ya nak kalan le tapi ridha meridha teli mati be ridha meridha yu golom sebab ridha meridha yu golom belum sebut hak gitu rahino illa haqqalahu qablaha maka persetujuan bakil warasah hana iktibar karena golom hak baginya aman buno qablaha ya golom wafud lagi kali lum begah orangnya jadi sebut harta ngan irih tamalluk kahri kun lambiki na dua buah surah tamalluk kahri atau tamalluk kahran na tamalluk ikhtiaran na tamalluk kahran ya tamalluk ikhtiaran yang benar ijab dan kabul. Tidaknya tanik miliki HP yang nak baca rogop kan dah tawari le tungkunan bublo HP yang gelung oleh bublo padum harga ka setuju gepe ijab pemana ijab lafaz ya dulu alal tamli yang mana ijab pemana kabul lafaz ya dulu ala tamallu jadi ge ikhtiar untuk tamallu cara ikhtiar je yang ke dengan le ge pe ijab le sabuno baik ge kabul le mustari na dua boh lam fikih yang tamalluk ji kahran kan ikhtiaran na perle kabul dah na perle ridha tadi menyoba baik bahkan ge salah satu rukun baik benasirat alasan ji karena ge iktibar benar ridha wa ridha kafiyun fa'tu bira ma yadullu ala ridha kemudian tulis dalam kitab kan karena ridhanya natala mati haik ta baca ridha dengan hana ridha maka fa'tu bira ma yadullu ala ridha ge iktibar barang yang menunjukkan hati ridha atau barang yang menunjukkan hati ridha si baik ijab ridha si mustari kabul nyan menyo tamalluk ikhtiaran na dua buah perkara yang tamalluk kahran pertama perai harta pusaka yang tamalluk kahran menan meninggai orang sik tanyo lang detik meninggainyan harta berpindah je ke milik waris tapi milik secara syuyu pucik fungsi giak perai untuk ifraz dengan zai ifraznya untuk gepetayin gepemeri yo golom gepemeri kamilik ubina waris secara syuyu walau hana di ikhtiar hana ikun ka kamu terima untuk berita orang si kam meninggal je ken innalillah dah hana payahkeun ka kamu terima bina harta yang kubah hana payahkeun ya lan nadhabotit lam tamalluk kahran syufa'ah dalam mazhab tanyo khusus ke syari
yang dalam mazhab Hanafi je kejiran tetangga. Maksudnya harta tak miliki dengan sira urang secara sunyu atau secara sunyu payah bak pulo. Baik cara sunyu harta masyarakat khultah jiwar kan, khultah na dua dan khultah sunyu na khultah jiwar. Harta tak miliki secara khultah jiwar itu. Belah rat timu atangan, belah rat barat datanya. Sama-sama ada belau dan meriperi pepeng. Duda syarik tanya ipu belau ke urang kele, hana pernah tawar ke tanya. Nyan mate saat tanya ka mejiran metetangga dengan urang kele yang hana daturi, kadang urangnya hanya lebih kurang. Mengasap tanya hanya ipa dalam pokoknya. Darar itu, mate darar dibolehkanlah agama syuf'a, tiak langgih. Makna langgih hak kepemilikan secara paksa. Tinggal tak dengar mentang padui belau dia awaknya 50 juta, cok pay 50 juta, jak bak urang gelek yang 4 pay 50 juta, tanah orang ni belau bak syarik long kalau milik kelung ya kun tamalluk kahran. Haji oi kelung hanjik ke ada hana rizab yang dapat berapa. Yang dalam mazhab tanya Syafi'i khusus syarik hanjik, syarik kadim keun. Pi menyo jiran hanjik. Pi dalam mazhab Hanafi je jiran. Yang menyujud jiran tanya dayah kata manganan tetan peluah dayah nya urang samping lampu dayah hang timpu belau katanya biasa urang samping dayah kan memusuh ke dayah biasa menana sebab dalam sabo haba ulama salah aghnan nas bil alim asyiratuhu wa jiranuhu. Yang paling hana butuh manusia kurang alim keluarga dan tetangganya. Mengkaji urang yak beut urang jauh darata urang sampai dah saya tiap ber aghnan nas ni. Ya Habib Salim Asy-Syatiri al ulama kal Ka'bah yazhad fihal quraba wa ya'tihal bu'ada. Ulamanya ge Ka'bah zahid ke ulama oleh orang toto, mana zahid anak butuh ya urang toto urang lingkah anak peleh wa ya'tihal bu'ada urang jauh rejak akan jajak ba ulama-ulama ada yang yak beut badayah darata urang jauh urang toto jangan tiap beut kamada timam-timam sampai dayah tentang sa kemenan ya. Yang dijamunkan kana aghnan nas bil alim asyiratuhu wa jiranuhu. Pernah lu dengar kun salah siro bermoh tungku. Ada pegah kun bermoh tungku. Nyan abun walid bako baklung pani abun lakoro. Yang kian surah aghnan nas bil alim asyiratuhu. Asyirah kan keluarga. Biasa punya keluarga tanya ituri malim legok kan bawa urang luar dalam keluarga rot penena dalam keluarga rot dianggap punya perumoh dianggap lako katanya mana yang enggak iya hai nah ituri pi yang itu puya beri itu puya malim tetruk urang lain yang ni kadang-kadang ni depu pula mana kadang-kadang hai tembut batal kan kabra aghnan nas bil alim asyiratuhu wa jiranuhu kalau kai pelungan cik mangat dah pegah pelain dah pegah pelain apa yang kita mau kaji mangat atau buno tamalluk kahran menyo tadang dalam mazhab Hanafi tanyo yang peluah dayah untungan teta dengar tetangga tanyo kai pulau tanah kurang lain tiak syufa'ah ju tame ju peng padung pulau 100 juta me peng 100 juta ju kurangan iran kaji amita palain. Pindah mazhab Syafi'i hanjit, mazhab Syafi'i khusus ke syarik yang hanjit syuf'ah. Pindah mazhab Hanafi kebolehkan kejiran tetangga. Punya syuf'ah nak syarat ridha sebab dia tamalluk kahran. Hanafi hana pelai bukan yang baik hana tajuk peng. Peng saman mesti lagi kok nyanblo lagi misil. 30 50 nya hana dapat lagi kurang le hari 50 je. Tamalluk kahran. Mesti tak ada dalam mazhab Hanafi menan yang tu meno te kalagayan ka terjadi dawa-dawa kan wo gede bak kazi kan gekong hukum li kazi ketika gecok keputusan li kazi yang kena hidup surah hukumul kazi yarfa'ul khilaf bakal kazi nyo balat Syafi'i pu ya me dalam mazhab Hanafi kena berarti ron hanjut syuf'ah bakal li kazi ya dapat berapa ni ulung taklid mazhab Hanafi. Sebab ji kaedah hukumul hakim yarfa'ul khilafnya perle ketika watena dua ro kasamen dua ro urang yang bertikainya hang tim atret
le urangnya yang gemita cara berjud gedang ada mazhab Hanafi, le urang je gemita cara berbejud gedang ada Syafi'i. Nya ada lagi hang butuh kan. Tahu jadi kang butuh qadhi kan hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Ate kagu hukum le qadhi hana berlaku le khilaf hana kalang-kalang le Syafi'i hana kalang-kalang le Hanafi. Kiban yang gekong pada le qadhi. Oh taklid mazhabnya yang persoalan pribadi kan. Mio kagu kong pada le qadhi kan. Mantik tak hek dengan urang menikah hana wali, penikah le dro urang inang nazak si duara. Ate dia larang musapat awaknya ibrah lu mutaklid mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kan ada syarat wali, penting nah saksi. Kalau buat tanya pemimpin lang kampung hana dapat berapa? Kaji hukum agamanya nah yang kadang-kadang lebih kepada untuk menghindari zari'ah. Karena kadang-kadang hukum yang untuk menghindari zari'ah. Yang tabut langyanah nasurah wa yudayinu tadayunnya mati sah secara batin, yang musam-musam juga. Yang pi cara lain je. Karena langyanah surah wa yudayinu deh. Tadayun. Jadi lagi kasus saya kan nazira urang menikah idang dalam mazhab Hanafi. Sedangkan lanang rotanya hana berlaku hukum mazhab Hanafi dengan imam qadhi mazhab Syafi'i. Yang secara zahiran je gepu pisah awaknya hang gebi muzapat. Tapi secara batin ya muzapat nya na upu. Wal ibratu fi kaunihi warisan bi yaumil mauti. Bermula iktibar ataupun patokan ataupun anggapan pada keadaannya si musalah itu waris biyaumil mauti dengan urang mati. Hati menyawai mati si musalah dengan si musi hana jadeh je ke waris kan. Batu wasiat kan. Hana li musalah enggak batu wasiat. Jadi iktibar ino musalahnya enggak anggap jih waris ba urang mati, iaitu dengan watenya mati si musi. Kan urang kabul tapi urang mati dan kan urang wasiat. Nah leboh je. Wate kabul, wate mati, wate wasit. Mia orangnya di wasit berarti wate wasit tahun 2020 leh. Mati 2020. Kabul dua orang lehan mesti. Hati di nak wate kabul, nak wate wasit, nak wate mati. Ya kalau nak wate mati. Waris ba wate mati kan waris ba wate kabul ataupun wate wasiat. Wal wasiyah likulli warisin biqadri hissatih lagun. Wasiat untuk setiap waris dengan kadar jatahnya setiap waris itu laga. Alasan laga karena proken atanya nada hana wasiat hatkah kamrempo juli annahu yastahiquhu bila wasiatin. Karena bahwa sungguh setiap waris dimustahak ia akannya kadar dengan tanpa wasiat. Ini kira memen. Kira haba memen. Lepas ada nada wasiat, demenan si merempak pun makna si wasiat. Tak wasiat tak pegahnya igata hai urang inang merempak seperlapan tambah nane. Itu awaknya na lei hati yang agam merempak dua bahagian, yang inang tak bahagian nyantai wasiat menurut jatah masing-masingnya laga karena dimustahak dengan tanpa wasiat. Baji baru hana laga menyonaho gehamal kun. Naho ge bertanggung makna lain. Pi hana getuho bertanggung makna lain laga. Wa bi ainin hiya qadru hissati dan sah wasiat dengan in yang dianyain kadar jatahnya si waris. Sahih puan. Wa bi ainin hiya qadru hissatihi sahihatun. Dan wasiat dengan in yang dianyain itu kadar jatahnya si waris itu sah. Menyebutno tawasiat kadar 1/6, kadar 1/4, kadar 1/5. Misalnya kan tawasiat saboh umong juga. Pada dapat dupat ternyata saboh umongnya ubepas 1/5 harta. Yang baik benar tawasiat dengan kadar hisa. Misalnya wasiat dengan in kan benda. Ya benar kadar hisa 1/5. Beda kan? Iaitu 1/5 tawasiat. Misalnya kan tawasiat umong. Memang kebetulan dia dapat turun genira umongnya hidang pah
ubi sepele nya napu lagi kan yang baik wasiat dengan kadar nya kan wasiat kadar wasiat dengan in wa taftakiru ilal ijazah bil asah dan berhajat ianya wasiat tersebut kepada persetujuan waris lain fil asah pada pendapat asah likhtilafil aghrad fil a'yan pakan menghajat karena berbeza maksud pada in mana ikhtilafil aghrad pada a'yan antara waris yang satu dengan waris yang lain kadang-kadang beda tujuan dan maksud in tertentu mesti lagi anak pun ji lebih hobi mublang jadi wate gewasiat belang ke anak tulut diprotes lah anak tulut ji galak mukat nya kan salah masa gajuk belang ke anak tulut galak mukat dia kedai jadi karena beda-beda maksud ba'in maka perlu persetujuan waris yang lain. Wasani pendapat mukabil la taftakiru tidak butuh ianya wasiat kepada persetujuan waris yang lain. Dan pandangan pendapat sani karena wasit dengan inyo selama hana melebihi sepele beno sah bab pendapat mukabil hana pele laki din. Yang pendapat mutamad kekalan kepada ikhtilaf aghrad. Yang mukabil hana kekalan kepada ikhtilaf aghrad yang penting benda yang diwasiatnya termasuk dalam kategori sah kabeh watasihul wasiatu bil hamal dan sahlah wasiat dengan hamal makna bil hamal musabih ji hamal kan musalah yang musalah penerima wasiat yang musabih objek yang terjadikan wasiat sah wasiat dengan hamal arti anak yang dalam kandungan lemo anak lemo yang tengah dikandungnya terjadikan kewasiat dan isyaratkan impisalnya hamal hal keadaan udip bagi satu waktu yang diketahuikan akan wujudnya hamal ketika nyawa wasiat termasuk hamal ini lamit anak yang tengah dikandung lamit anaknya ke lamit cintet nyan tawasit ke siraurang baru sah tawasit hamal harus takala nilai wate lahiji dengan wate wasiat najid tak pastikan wate saat diucap wasiat kana sampai wate saat diucap wasiat kalau na hamalnya berarti menyoba hamalnya hamal manusia berarti harus lebih nambelian kan antara masa wasiat dengan masa lahir nyoba binatangnya kalau menurutnya binatang ibani nak batasan umum cin masa mengandung je. Jadi wasiat dengan hamal artinya yang je ke objek wasit atau musabih ji hamal. Isyarat impisalnya hamal dalam keadaan udip bagi satu waktu diyakini wujudnya hamal ketikanya wasiat. Wa yaqbaluhal musalah qabla al-wada' dan dikabul akannya hamal tersebut akannya wasiat tersebut oleh si musalah yugalam wada' yugalam melahirkan. Ingkulna jika kita berpendapat atau berpandangan al-hamal yu'lam hamal itu dimaklumkan makna yu'lam yu'ta hukumul ma'lum yang nak khilaf di anak dalam kandungan pudah bertempat bak posisi maklum ada dari segi tanda-tanda atau hana bertempat bak posisi maklum menyahamal tak bertempat bak posisi maklum menyamati si musi hamal golom lahir kajik kabul hana syarat boleh lahir sebab ada golom lahir jika hukum bak hukum maklum untuk kabul yang penting bukan mati orang wasiat yang golom mati orang wasiat je kabul kan makanya dikabul akannya wasit li musalah yu golom lahir nya metadang pendapat hamalnya yu'lam mana yu'lam ya'lam ya'lam mengetahui ianya hamal yu'lam arti yu'lam yu'ta hukumul ma'lum alasan jihge bi hukum maklum karena mukabalah dengan kisit minas zaman sebab wate tekedi tapu belo barang gapu lagi tapu belo lemo ulu na anak dalam yang anak je tapu kisit tak persentase dalam harga yang tanda berarti anak nyan ka
hukum naji walau dalam lahir luar. Wabil manafi, dan sah wasit lam dengan manfaat. Wasit dengan manfaat kal a'yan, sebagaimana wasit dengan benda. Nya buno nya wasit dengan benda nya datang milik benda, nya wasit dengan manfaat nya lagi model ijarah kan. Ti benda tetap milik musi, man manfaat je sagai. Tiga manfaat masa lampu atau manfaat rumah, tawasit ke orang berat kan tawasit rumah. Manfaat rumah sukna, manfaat pakaian libas, manfaat kenderaan rukub, manfaat kenderaan tunggangi tak kendarai, manfaat baje tak pakai, manfaat rumah tak diami tak duduk. Di tawasiat manfaat kan tawasiat benda yang sah. Alasan manfaat sah tawasit sama lagi benda ilajih li annaha amwalun tuqabal bil iwad, karena manfaat termasuk kategori harta yang gemukabalah dengan iwad. Bukti ji bak ijarah yang tak mukabalah dengan iwad kengken manfaat motor, kengken in motor tapi manfaat motor. Rental motornya yang tak mukabalah dengan iwad watra manfaat. Rental rumah yang tak mukabalah dengan iwad manfaat rumah. Tak sewa baje ke orang irinto nah, karena agak blow baje jah enggak sewa. Sewa baje jah atau baje pengantin. Nya yang tak mukabalah ngan peng yang tak berbit manfaat baje, kan in baje. Jadi beda-beda manfaat je. Manfaat belang zurung, manfaat belang zurung. Manfaat geli garas yang menanami tanaman tua, nyuzurung tanaman muda, ge palawija. Jadi beda-beda manfaat geli garas, manfaat belang zurung, manfaat libas, manfaat pakaian libas, manfaat rumah sukna, manfaat kenderaan rukub. Jadi wasit manfaat nyosah karena manfaat termasuk amwalun tuqabalu bil iwad, termasuk harta, kategori harta yang gemukabalah dengan iwad. Sama lagi ini. Wa kadza bisamaratin aw hamlin sayahdusani fil asar. Demikian juga sah wasit dengan buah-buahan atau hasil atau dengan hamal yang selagi akan wujud, lagi akan terjadi kedua-duanya pada pendapat asar. Boh kaya yang akan ditimo di saat tawasit kalau timo tawasit boh rin kurang daya di saat tawasit kalau muboh atau hamal tawasit anik lemo mentang dalam ulu nyansah tawasit dengan boh kaya ataupun hamal yang sayah dusani fil asah pendapat asah. Tapi nakilah lagi hamal bunuh yaitu wasiat bil hamal yang mati hamal bak surah anil lamin nanti kan hamal lemo hamal lamin nyonya hamal yang hamal bak binatang boh kaya dan hamal yang na bak binatang yang sayah dusani. Bahkan golong wujud sah, padahal ada pulau barang gaib ke hansah deh. Kalau wujud hana wujud, pulau barang yang hana wujud hansah. Kecuali lagi surah salam, yang salam sah karena ruksah je. Maka disyaratkan berkabar Rasul mal dalam majlis. Ya babak salam ni no tawasit barang golom na sayah dusani akan na, tapi golom na nya wasit sah juga. Alasan sah karena wasiatnya tujuan jih rifkan linnas untuk membantu orang. Dikana tujuan untuk membantu orang, maka sisi-sisi yang berpotensi terjadi tipuan barang golomna kan berpotensi terjadi tipuan gemaafkan dalam bab wasiat. Maka sah wasit dengan ma'dum sama lagi dengan majhul. Tawasit atau majhul sah, tinggal nanti datanya mbak tukang wasit yang tah maksud drone. Wasit dengan makdum sah sid tah makdum barang yang golom na tapi akan na baik hana sampai pajan-pajan hana. Jadi samarah atau hamal sayah dusani yang bak pendapat sah tawasit. Alasan sah karena tujuan wasitnya rifkan linnas, untuk membantu manusia, membantu orang.
Jadi karena tujuan untuk membantu orang dan dihana maksud untuk dawam lagi wakaf, maka wajah-wajah yang terjadi gharar dibolehkan ini nak bawa wasiat. Pendapat sanilah li adamihima al-an, alasan karena tidak ada keduanya samarah dan hamal sekarang. Mana sekarang waktu diucap lafaz wasiat kan sekarang ronyo. Sekarang waktu diucap lafaz wasiat atanya ngelomna. Kaji hansah pendapat mukabil. Jawaban sah karena tujuan wasit rifkan linnas. Ini nak jauh dalam kitabnya, kitab Hasyiah As-Sambati, Hasyiah Al-Bakri, kitab Hasyiah Al-Bakri. Maqaluhu li adamihima al-an ajabal awwalu bi anal wasiyah innama juwizat rifkan linnas, rifkan binnas fahtumila fiha wujuhun minal gharar kama tasihu bil majhul, tasihu bil ma'dum. Dijauh dari pendapat pertama dengan bahawa sungguh wasiat hanya dibolehkan wasiat rifkan linnas, rifkannya melemah lembut atau untuk bantu manusia. Yang tujuan dibolehkan wasiat dalam agama tanya. Jadi karena dibolehkan wasit, kesyariat wasit untuk rifkan bin nas, fahtumila maka dimaafkan padanya wujuhun minal gharar, sisi-sisi terjadi tipuan. Lagi sah wasit dengan majhul, sah juga dengan ma'dum. Jadi tawasit dengan atta yang majhul sah, tawasit dengan atta yang lamna sah sid. Sebab dia tujuan rifkan bin nas untuk bantu orang. Yang namanya bantuannya kan purakan gepermudah ke nah. Lagi dalam perang mentang nya namanya hukum syarak. Punya hukum dalam hukum dunia mentang punya tujuan untuk membantu kemanusiaan ni kedino. Nya dapat larang. Lagi kalian tema masa konflik batanya kan dipaksa pihak GAM untuk tim mendamai dengan NKRI kan dengan alasan supaya bisa hitamang bantuan kemanusiaan kan. Artinya le tsunami kan sulit itamang orang luar untuk ya bantu masyarakat Aceh le musibah tsunami alasan karena konflik. Yang ndak hukum internasional lagi kan, jika hukum syarak tu. Hukum internasional menyokong medalih dengan bantuan kemanusiaan yang dapat pegahaba payah menyerah. Termasuk orang yang di Palestina, di Gaza dihentikan perang sementara kan mengaji itamang bantuan kemanusiaan. Jadi bahawa hukum dunia lagi kan ke hukum syarak tu berarti. Jadi menyorifkan linnas punya tujuan untuk bantu orang yang gepemudahlah agama, hana gepersempit. Kaino walau barangnya golomna akanna sah wasiat. Sebab tujuan rifkan linnas. Watasihu bi ahadi abdaihi, dan sah wasiat lam dengan salah saboh dari dua buah hamba. Namanya benar wasit dengan ma'dum, nyonya wasit dengan mubaham kan. Hamba na cuma hana meri tira urang na wasit na hamba dua boh ikanyo leng wasit salah saboh dari dua boh hamba yan nyan sahsit pabedang yatih wasit dengan makdum nanya wasit dengan mubaham. Alasan karena wasit tawasit ada majhul mentang sah pula mata mubaham lebih olah sah nyata majhul ci hana meri sama sekali, nyata mubaham kana man hana muayyan. Mubaham kan kabur, nya majhul hana maklum. Wasit dengan atta hana maklum sah, ulam nya atta kana tapi hana muayyan, mubaham. Lebih olah sah. Gepengut berarti makna gewasit dengan majhul inan hana sampai bayan hana menan. Bila tak rino le, tak kata kamu tulis le. Guna keberah oleh sah wasit dengan salah saboh dua buah hamba. Mufhuminan mati sah wasit dengan atta mubaham. Mubahamnya hanjit sampai sid. Wa yu'ayyinuhu al-waris. Ita'yin akan barang yang mubahamnya oleh waris. Orang kam meninggai baru tembus wasit kan le meninggai musi. Bak musi hal lepas datang yang le karena kam meninggai. Pat si datangnya bak waris. Terpegah bak waris orangnya orang syi'ra ke wasit salah saboh dari dua buah hamba yang tah ketim juk ya
Jadi payah-payah ke ta'in. Alian khilafiyah tu ulama bak surah ta'innya puja ke ta'in secara mutlak atau harus ke kalan yang munasabah. Ini nak beda ibarat tufah dengan nihayah dan mughni. Menyo dalam tufah bak surah yu'ayyinuhu al-waris, di dalam tufah u'ti ma yunasibuhu, yang makna je dijuk atau a'ta ma yunasibuhu, dijuk le waris barang yang sesuai dengan musalah. Kiban barang yang sesuai dengan musalah masa nalami dua boh benar. Nalami saboh yang 3 kerja, na saboh tu ana 3 kerja pi saleh. Kutulah urang musalahnya gaknya betul-betul urang ro ahli tarikat. Mangku pula mi 3 dah penting saleh. Nyati yang munasabat dengan di musalah lami saleh benar. Nak pula yang 3 kerja. 3 kerja kedai sembahyang tim. Dan maghrib ni wawa dalam lang. Yang makna u'ti a'ta ma yunasibuh. Menyo dalam nihayah dan mughni ideh wah ikhtarul waris ma yu'ti lahu, dipilih le waris putra yang hijau kepada musalah. Nanti dua buah kitab, buah kitab beda. Menyo tufah yang harus dipilih ma yunasibuh, yang cocok, yang sesuai. Dalam nihayah dan mughni yang je kiban yang galak waris. Yang penting dari salah sabuh bunuh ipu meri le waris. Tetap yang galak haji. Yang ibarat tufah je tetap yang galak haji, juk yang sesuai. Memang tufahnya hukum agak lebih tegas ketimbang nihayah dan mughni. Kaji di Mesir kurang popular tidak tufah. Nyawa Mesir lebih galak mughni dan nihayah. Karena nihayah kitab Imam Ramli kuburan yang di Mesir. Menyemoni kitab Khatib Syarbani kuburan Mesir. Ya Ibnu Hajar Haitami kuburan di Ma'la. Ibnu Hajar Haitami ulama hijaz, kan ulama Makkah, Makki ya. Ulama hijaz darata keras dalam fatwa. Maka menyolam pada sering wate muaradah kitab nihayah dengan tufah. Menyotanyo pulai mita salufi lebih mangat nihayah. Karena nihayah agak mudah ketimbang dalam tufah. Tufah memang kera. Bahkan di Indonesia lebih popular tufah. Penyebab je karena rata-rata pesantren Indonesia nak tabuk Batu Mu'in. Sedangkan Batu Mu'innya lega copy paste ibarat tufah. Maka sebagai ulama gekun ke kitab Batu Mu'in tufah sani. Karena Syekh Zainuddin Malibari nak berguru langsung Mbak Ibnu Hajar. Maka dalam kitab Batu Mu'in lega kutip genakal ibarat dalam tufah. Maka di Indonesia umum je lebih popular kitab tufah ketimbang kitab nihayah dan mughni. Yang di Mesir di Mesir orang nak tak galak pendapat Ibnu Hajar kerana Ibnu Hajar agak keruh tegas. Menyolang fatwa-fatwa ulama Mesir le kutip pendapat nihayah dan pendapat Punan Zawatid Khatib Syarbani. Yang dalam masalahnya dan itu kan beda kan. Dalam tufah mesti pilih yang munasabat. Pinjalan nihayah dan lamu ni anak syarat yang munasabat datang galak waris. Ieu je lami-lami yang kata ieu je. Ieu yang kata keknya be pempen apa ubat. Ya haro ku guna wasi jamun salah siro dari 2 bulan mit. Wasi nunggu bulan. Ya kata keknya itu tajuk kan. Dia dah be peng deli. Yang je nak nyoba pandangan nihayah dan mughni. Punya pandangan kitab tufah je. Oh kalau kemudian ada li hanya tak lain. Wabina jasatin dan sah wasit dengan najasah. Yahillul intifa' biha yang halal cak manfaat dengannya najasah. Dah najasah najih yang halal tak intifa' lagi kalbin muallam. Ambil salah bari sebab naladun dungku muallim macam anjing muallim ya. Banyak gaji kekurai anjing. Kalbin muallam anjing yang diajari di ta'lim. Nyampi dia bermakna makna muallam qabil li ta'lim, jid tak ajari walau belum ajari. Lawan jih kalbul akur wazan amsilah balaghah wazan faulun. Mana akur menggigit. Amsilah balaghah di banyak menggigit, suka menggigit. Asai kuat kemekap. Ya ke raja saya pungo. Yana kalbun majnun, yana kalbul akur. Ya kalbun majnun ana dalam kitab. Piurun dia naga saya pungo. Mana saya pungo di kalbun akur asai yang suka menggigit.
nanti je hanjit terpurna. Nah asal yang je terpurna, asal yang qabilun lit ta'lim nya kan kalbun muallam. Jika najis sit asal yang kalbun muallam, asal yang je terpurna nyan hala dah cak manfaat dengan asalnya. Tawasit tu asalnya dan asal pelacak pada mbah rumah tawasit ke sikulam untuk jaga baik teman pencuri atau ke daya, baik teman pencuri dan daya. Tawasim tu asalnya ni anjir sah. Alasan sebab subut ikhtisas tu. Karena subut ikhtisas pada najih yang dia tak manfaat. Mana kan milik hansah milkiyah, sebab untuk tak milik harus tahiran suci. Nya benda hana suci hansah tak milik ke dalam hukum fikih ikhtisas. Ikhtisas je tanakal. Tidak ada milik pupuk kandang atau pupuk kompos 50 ton dah milik. Mati tanya nyanyi waris lian tu. Banyak ikhtisas. Di yang namanya najih hanya sebut milik saja. Ikhtisas sebut. Ikhtisas je intikal kepada orang lain. Tu mati tiro po ikhtisasnya berpindah ke waris katnya. Jadi sebut ikhtisas bak najih dan intikal najih dengan cara irih dan hibbah. Nam tulis dalam kitab. Bahkan sah tawasit najih alasannya li subutil ikhtisas fiha wa intikaliha bil irsi wal hibbah. Karena najih sebut ikhtisas dan berpindah najih dengan jalan pusaka, dan dengan jalan hibbah. Di tanya najih je dah hibbah ke kau? Najih je dah pusakai ke ane. Saya lagi dah milik nyo najih tak tempuk nyo nama yum. Memang 10 ton pupuk kompos pun nama yum. Apa gudang bulok. Apa gudang bulok yang pupuk kompos mendum. Gimana nama yum man kut jayum. Gimana kan harta ikhtisas kan. Ditawasit dengan ikhtisas sah. Dah contoh lain daripada najih yang halu intifa zibelin pupuk kandang. Zibelin. Dan khamar muhtaramah, arak yang dihormat. Makna khamar muhtaramah, arak yang dihormat di dalam nama maknai. Ma usirat la bikasdil khamariyah. Arak yang diperah bukan dengan kasat untuk dijadikan arak. Tujuan kepegat arak kecuka. Cuman karena proses alami harus melalui arak, han langsung je kecuka. Maka araknya kan arak muhtaram. Jadi muhtaram gehormat arak karena tujuan dia kan untuk arak. Orang pegat arak kan untuk tujuan kemabuk-mabukan, tapi tujuan untuk kecuka. Maka karena proses alami dia harus menempuh fase-fase dari fase arak baru je ke cuka. Lagi tapi sih. Tapi kena wate mabuk dengan pungo ke, orang lain pungo mendung pakai istilah. Yang tengah pungo, yang tapi dengan pungo je baju mabuk. Jadi yang tujuan ni kan untuk mabuk, tujuan untuk pegat ketapai ke makanan. Proses alami ji harus lewati fase mabuk oleh. Jadi arak punya tujuan ke pegat untuk dijadikan cuka, yang arak tersebut kekan arak yang muhtaram, arak kehormat. Lagi mani muhtaram, apa istilah pada ilmu mani muhtaram. Mani muhtaram. Mani muhtaram dikeluarkan dengan cara halu. Maka ji punya orang pegat bayi tabung gaya betubit mani bak suster, bak perawat kan bak inang dro. Walau mani gakyan yang diinjek ke dalam rahim rinang gakyan. Nyati hana muhtaram menganggap. Nazurah kan lambu iyah pina dalam kitab pula lain mani muhtaram. Mani muhtaram yang saat keluar dengan cara terhormat. Kiban cara terhormat baik dengan cara istimna ngendrut budro atau istimna bak perawat. Tapi kiban cik giu istimna bak perumoh. Dari istimna bak perumoh bolam botol kita ambil bak lab ini nah. Tu ini lamplu ambil bak lab. Yang mana sih? Dia istimna bak perumoh berarti tubit mani dengan cara yang halu. Yang mani tubit dengan cara halu yang kan mani muhtaram. Hanjit dengan cara yang hana halu. Itu istilah muhtaramnya 64 dalam fikih. Termasuk arak muhtaram, mani muhtaram. Kan mana hormat ino hormati istilah bahasa tanya. Bahkan ase muallam pupuk kandang dan arak muhtaram sah tawasit karena sebut ikhtisas
padanya tiap-tiap, padanya najasah yang halu intifa. Dengan sebalik kalbil akur, nya akulnya barih betul kan ukur. Makna kalbil akur ase yang suka menggigit, akur wazan faulun. Dengan sebalik anjing akur wal khinzir dan babi. Menyobui kan hana jalan untuk ta intifa. Menyo kalbil akur nyan hana jalan untuk ta intifa. Pi menyo ase muallam nyan yang jalan intifa. Maka bolehkan ditawasit bui hanjeun. Baji hana intifa. Intifa yang maksudah bak syarak ino. Baik intifa menurut pribadi orang masing-masing ah. Bak orang yang galak pada bui je cukup berapa manfaat bui bah. Pegah dalam ke tanya dah pegah hari kena hantam darasa bah. Darasa halu je dah pegah. Nyari pegah awak yang kemenan. Yang baik manfaat bak pribadi orang, manfaat yang maksudah bak syarak. Walau ausa bi kalbin min kilabihi, jikalau diwasiat di sira urang dengan ase daripada ase-asenya yang muntafa' biha. Artinya sira urang le ase rumah. Yang asenya je kecok manfaat mendum. Gua sit tu sabah. Gua sit dengan satu ekor anjing daripada anjing-anjingnya yang diambil manfaatkan dengannya anjing. Manfaat anjing na padum-padum boh kategori, ada kala untuk berburu atau masyiyah ataupun untuk menghalau binatang yang binatang ternak masyiyah. Atau untuk durung tengok nak kebiri kan, dah pawang kebiri dia pawang mak dia tak pelit kebiri tame gede tempat gembala tapi pawang ba ase yang mati muntafa' ji pada masyiyah. Ada dah pakai ke durung untuk dah pakai tarik langai. Nah daerah goi tarik langai ba ase, pi langai ubut-ubut nyo langai daik ai tarik dah pakai kubu. Hati asenya le manfaat ji, na manfaat untuk saidin berburu, na manfaat untuk masyiyah, na manfaat untuk zurung. Nya wate diwasit sabuh hasil dari le hasil yang muntafa' bih benar, yang a'ta lil musalah atau u'tiya lil musalah ahadaha, diberikan bagi si musalah akan salah satu daripada le hasil benar. Pak taturi salah satunya bita'yinil warih, dengan dita'yin li warih. Yang waris tukang ta'yin. Yang sama gitu rakyat tu sih, mam beda bacut. Kiba? Hai menan leng gagah hamba kan, hana cara berarti menyobui sebab menyo asai nakilah menyolang mazhab Maliki malah hana najis asai. Kai menan kalan ba YouTube Syekh di Mesir gemak mat asai yang kana orang Maliki kan Syafi'i. Menyolang mazhab Maliki hana najis. Ke orangnya ipegah na manfaat buin dalam pegah ke insulin, tapi kenyataan wate dakalan gampang bakbu ya, gampang bakbu ico kan hana palain, na palain kadang butuh biaya raya. Lagi orang tu untuk insulin kan naik rumput di Eropah na bak binatang lain, cuma kadang bakbu lebih mudah. Makanya nak pendapat orang liberal, orang Islam liberal, begah manusia wate teliti manusia yang paling cocok organ ke ngembui. Makanya urang dai macam saya na urang yang hanapah langsung ke budak sebeh kan ngembui juga, lagi bui juga. Tapi memang yang paling to ni pegalawaknya, paling to organ tubuh binatang lain dengan manusia ngembui bukan paling to. Ibu wallahu alam doa. Maksudnya banjara berhala benar lah. Hai menor je menyo tak kira muallam benar kan kagai dalam qabilun li ta'lim kan, qabilun li ta'lim je tak purna. Me tak kira me orangnya mandum je purna kan, buah biji purna, ingkut biji purna, ingkut lembar-lembar.
Tapi manfaat intifa' ji na raya lagi intifa' bahasa mesti ingkat ikan lumba-lumba dah purno tu ke dalam tu grup-grup sagai. Tapi untuk tay jaga binatang lain kehanjit pak ji, untuk tay berburu kehanjit. Hanya sekadar untuk grup-grup sagai, ada perlombaan je untuk penonton orang. Bui lagi yang cik kadang je tak pelatih, tapi hang sama lagi kemampuan yang nak bahasa. Nya saya cik jamunkan ke pakai untuk memang binatang khusus dalam peperangan. Dalam peperangan je terus bagi periksanya je. Tiap periksa musuh ina kaijak kan je periksa. Manjing basaro tewoi kungkung. Pinya bui kan sampai tu tingkatnya. Nya tak kira haji pelatih mandu mina nak kemampuan dik pelatih, tapi hang sama lagi kemampuan yang nak bahasa. Alian keharaman bui pi sareh dalam nas kan. Hurimat alaikum maitatu dia walahmul khinzir. Mana punya orang liberal bukan yang pegangan aso, punya kena aso kan apu. Jadi punya antara bui dengan saya mana khilafiyah. Dalam mazhab Maliki ni hana najih ase, kecuali punya iliyu rase baru najih. Punya tubuh ji hana walaupun basah tubuh ji hana najih dalam pandangan orang mazhab Maliki. Ba Google kan kena Syekh soalan yang ulama Mesir kan yang nak semua buat demi raya kan lihat Said Usama Azhari nak betul kan dengan gemak saya ya Maliki makan Syafi'i di mio di Mesir biasa yang nasi lagi tengok jauh dah kengon tengok kalau saya dalam pekarangan rumah di Mesir kayaknya sih tempat dalam pandangan sebahagian orang Mesir rata-rata Maliki dengan Syafi'i. Yang na mayoritas Syafi'i punya daerah-daerah tinggal mun Syafi'i kan. Punya provinsi lain rata-rata Maliki Mesir kan. Hana Syafi'i mendum. Gimana? Kita kenal Syafi'i cuman urungan. Ya bayan mungkin. Katoto ngumpul pada sambat tak bacuk deh. Saya kita nyo anjuk kunjih kata paya kensonyan sama langan aja mun urang utajane si te kalang kubur bak jalan syok kubur yang tanya syok kubur tanya jadi mungkin karena menahana gaji Aceh tanya menyolam Aceh yang binatang mana tak kensogotnyan ji juga keng kan tapi awaknya ana menghormatkan syok kubur dengan kan supaya kubur syok kubur katanya hidup depan sebab kali hena si kan hana truk syariat katruk dia tapi dia si orang yang lagi habayan karena mungkin tradisi jadi miata kaji ke tradisi kaji ke turun temurun dengan untuk tak petupat tak luruskan tu karena kebiasaan menang lagi orang kebiasa saya duduk silap je kerung dia boleh letak yang bahan ada depu letak orang depu makan nak biasa. Saya keduk jika mengat silap je dia boleh letak ni tak tahqiq surah aurat. Tengok kan anjing lah nak biasa. Anak biasa ada pinggai jakrung yuk pusat ke biak ju luar kanan kamangat menan. Kau nak depu hukum pi kana kamangat. Murah. Fa in lam yakun yang mana harus ke ta'yin li waris. Cara ta'yin dengan surah ayat tuhlam dalam tufah harus kekalan yang munasabat. Fa in lam yakun lahu kalbun muntafa' bi. Nyata kita yang li wali Bukhari benar. Jika tidak ada baginya si musi itu anjing yang bisa diambil manfaatkan dengannya lagat wasiat tu lagalah wasiatnya li wasit mutiga gede ini musabah tanah asai yang dia dah coba yang nak asai ku mekap mendu asai pungo yang enggak kelara wasiat nak berlaku le walau kana lahu malun wa kilabun muntafaun biha jikalau ada baginya seorang harta dan anjing yang boleh diambil manfaatkan dengannya anjing dan mewasiat ia dengannya anjing atau dengan sebahagiannya anjing diwasit ubena anjing mantabaw gerpu mantabaw empung atau sebahagian anjing maka pendapat asah tembusnya wasiat meskipun banyaklah anjing yang diwasiatkan dengannya anjing wa qallal mal dan sedikit harta rupaji asenya walau jih sah tapusaka dan sah tahibah
tapi hiji hana sebut maliyah. Waktu hana sebut maliyah, hana ke pertama dalam surah hanjit lebih sepeleh wasit. Benda wasit kan hanjit lebih sepeleh. Waktu dah wasit, kecuali punya kena ijazah waris. Tapi punya yang dah wasit nyan ase, karena ase hana sebut mal ke ase, nya ada mazhab gerepuh punya dah wasit. Hana upu. Mazhab gerepuh dah wasit ase sah. Sehingga tinggal harta bi'u sagai. Wa qallal mal, sedikit harta. Alasan li'annahu khairun minha, karena sedikit harta itu lebih baik daripadanya kilabun, daripada leu ase ngan dit harta lebih hegat dit harta, karena laki matalah hana harga baginya kilab. Jadi surah haji nyata wasit sebahagian ase atau memandum ase dan yang tinggal hanya sedikit harta yang tetap sah bak wasit memandum ase. Walau yang tinggal harta bi'u sagai, karena bi'u harta lebih hegat daripada memandum ase, sebab hana kimat, hana harga bak syarak baginya ase. Pendapat ini la tunafas, tidak ditembuskan akannya seluruh ase kecuali pada sepertiga. Di nak khilafiyah ini pun agak bertimang seperle menyawasit ase memandum. Ya pendapat kuat hana bertimang seperle we habis tu. Tapi yang pendapat sani ke bertimang seperle sehingga hana ke bertembus kecuali bak seperle. Sebagaimana jikalau tidak ada besertanya ase harta, tekdi yang na harta ci ase tu yang dari kan udip ke hana bikin lepu pelara ase ke mantabah belang kabeh ase ke yan hana harta lain yang ke ase yan menyo wate wasit memandum ase ansah kecuali seperle yang sah. Di annaha laisat min jinsi hatta tudamma ilaihi, karena bahawa sungguhnya ase itu tidak daripada jenisnya mal sehingga digabungkan akannya ase kepadanya mal. Jadi hanjit tak bergabung ase dengan mal sebab asenya hana itaman lang jenis mal nya hatayan ke tafri' kepada manfi sehingga menyojih itamang lang jenis mal jit tak gabung kepada mal. Ni Iban karena ihtisas guna ilat iatu sah wasiat dengan najih li subutil ihtisas intifa'na, cuman hana sah maliyah kaunuhu maliyah, keadaan sebuah benda keanggap harta bersuci syarat ji hana suci han sah ta milik, tapi kan bermakna wate han sah ta milik hana manfaatna. Jadi jalur ke pesah wasit rak segi subut ihtisas dan halu intifa rak nan lagai muntafa' bi. Ini kan mekleh-mekleh ji antara syarat muntafa' bi syarat suci ke lain-lain. Syarat mabek pertama suci, alian muntafa' bi. Hem mekleh-mekleh keroi. Antara suci dengan muntafa' bi hana lazim. Boleh jadi ji benda suci tapi hana muntafa' bi. Boleh jadi ji benda muntafa' bi tapi hana suci. Boleh jadi manduana muntafa' bi dan suci. Ini lagi najih atau ase hana suci tapi muntafa' bi dia kecak manfaat dan halu intifa. Ratnan sah wasiat sebab tujuan wasiat kan rifkan bin nas kan untuk bantu orang te ta bantu, boleh jadi dengan materi, boleh jadi dengan jasa, boleh jadi dengan hal-hal lain yang bermanfaat. Tekan bantu kan hana mencing harta. Itu hana harta ya na tenaga, bantu dengan tenaga hana bantu dengan jah, na bantu dengan jah. Ada merupakan ibarat zakatul ilmi an-nashru wa zakatul jah badluhu. Bikin hadisnya sahabat zakatul ilmi an-nashru, zakat ilmi kembangkan semua beut. Kai mata yang ana sembeut tak beut tok yang berarti hana tak berjaga ilmi. Zakatul jah badluhu, jahnya popularitas atau status sosial. Dia nak memiliki status sosial, idenga pu yang dah pegah, dah ke hitam-hitam, dah ke putih-putih. Kewajiban zakat dia tak miliki jah, tapi jahnya kegop. Nah orang gasin mesti kat yan. Pelai rumah duafa.
Menyogok nyan yak leke bau pati belaan ibi rumah mekantu anjit temu. Nah tanya yang lewu pati jit ngan tak telefon dah nak payah mentajak. Tak pegah bau patinya nak urang sini kampung long. Anak ke kata rame dan anak kara raya kara kawin golom na rumah. Ya kan badalul jah. Dijah status sosial anda miliki tanya tapi untuk hawa izin nas untuk membantu kebutuhan orang lain. Yang zakat jah ke di zakatul ilmi nasyruhu, zakatul jah badluhu tabi jah. Di bantu orangnya nak macam materi ji. Je dengan tenaga, je dengan jah ke benar. Tabadlul jah kan. Badlul jah lagi kan cara ji. Tak manfaatkan status sosial tanya untuk bantu gob. Yang le tanya tena status sosial tak manfaatkan untuk memperkaya diri biasa. Akan mentang-mentang tanya lagu su, mentang-mentang tanya diperhitungkan kedrol saga ada bantu gob. Padahal untuk ada bantu orang hana meceh ngempeng je dengan cara lagi kan. Itu yang lagu dengan telefon. Tidak keubati asing dengan telefon apa yang merumput. Telefon dah. Yang nak orang asing kampung long proposal kalau yang tak kenan je. Dia bantu dia. Akan badalul jah. Oh kalau man. Yang pendapat tani la tunafadhu no hana bertembus wasit kecuali bak seperle kilap. Bak kilap yo seperle asih. Sebagaimana jikalau tidak ada besertanya asih harta. Lagi yang hana harta lain yang na asih tu. Bahkan hana bertembus kecuali bak seperle harta. Bak seperle kilap karena bahawa sungguh kilap kan daripada jenis harta sehingga digabungkan akannya kilap kepadanya harta. Berarti hanjit tak bergabung antara asih dengan harta. Berarti no yang menyawasit asih tak kalau hana gebanding dengan harta. Sebab hang lepas tak bergabung. Punya lagi pendapat ia tu benar kan bergabung. Waktu bergabung walaupun dit tinggal harta hana pupu. Sebab asihnya hana yum yang tak banding dengan harta. Punya pendapat kedua hana bertembuh wasit kecuali bak seperlehnya kilap. Sama lagi terkedi hana harta lain kecuali hana kilap. Ilaji karena bahawa sungguhnya kilap laisat min jinsihi kan daripada jenis harta sehingga digabungkan akan kilap kepada harta. Pendapat kalian tu kawamu gepeharga asih. Tapi dengan terkedi maliyah padanya asih. Pura-pura je kameng ke. Nyobebenan kameng pada miyum. 2 juta. Dia saya 2 juta sih. Tim yang naik mamboy 10 juta. Alian dia terkedi ke harta baru gabung telah harta lain. Waktu nak fadul wasiat gepetembuh wasit bak seperle dari total memandum. Artinya pada kadarnya seperle daripada asih. Yang tentang teknik menteng. Ini khilafiahnya bak teknik. Cara perhitung seperle kibat. Berbanding dengan tabi asih-asih atau bergabung dengan harta lain. Yang dah bergabung dengan harta lain lagi pendapat kele payah tata kedir ile asihnya binatang yang sebut harta itu lagi kameng tu. Yang baru gabung tu situ kedi 5 buah asih minyanyan kameng padum je ke peng 10 juta. Peng yang kan air rumah 20 juta, 30 juta sama 20 leplo. Ti baru sawasit seperle. Seperle 30 juta punya harga kilap 10 juta, kaku bebas seperle. Yang lebih yang mati harus kurang lam tet gebupah dengan kadar seperle. Walau ausa bi tablin tu nah ada pabeh cuma. Jikalau diwasit oleh seorang dengan tablin. Tablinnya genderang atau drum. Walahu tablun lahwin dan baginya seorang drum yang untuk pakai ke musik wa tablun yahillul intifa' bih dan drum yang hala cak manfaat dengannya. Lagi tablin harbin, drum untuk pakai perang. Tablin harbin yudrab bihi litahwil, dipukulkan dengannya drum untuk petakut urang, takhwif. Tahwilan takhwif namanya. Dan lagi tablin hajid, drum yang dipakai dalam jamaah haji yang dipukulkan dengannya drum untuk pemberitahuan dengan berhenti dan berangkat. Ini tanya nadram pakai ke musik, nadram pakai ke peperangan, nadram pakai ke untuk jamaah haji. Abang haji tablunnya kan mutulak harim. Tablun yang harim, tablun yang lillahwi, untuk lahwen. Ada botuk kaubah. Beda kaubah dengan tablun, mio kaubah
genting tengah darbuka lang mahli put na bab syahadah bab perkara-perkara yang juga pasek saksi. Nah dia salah satu ji darbul qaubah. Maka lagi zaman langa yang lang hadarah hang lebih pakai darbuka karena darbuka yang qaubah harim. Tina sebahagian urangnya yang pakai sit memang di luar termasuk di Yaman yang nakilafiyah. Nah ulama yang menghalalkan qaubah. Tinggal kita tanya boleh lagi lama ahli sareh tulis qaubahnya harim. Qaubah ke darbuka. Ka pakai hadarah dufnya lagi rebana. Nyo darbuka model genting buat tengok. Ji bahasa menoi pedu kok. Gimana? Nama dua bo. Tapi nyo darbuka nak sabuh sebagai po. Model ikok dok sebelah saga, sebelah tu anak ikok. Yang qaubah kan. Nyo tablun na dua versi, na yang halal na yang haram. Tergantung tujuan. Nyo tujuan untuk lahwen. Yang tablun nyo istilahnya drum atau drum band ya, drum. Drum yang nyo tujuan untuk lahwennya halal. Nyo tujuan untuk ke kode berangkat dan piuh. Lagi jamaah haji zaman gekok yang segekok dua ga nya kajik piuh, kok tiga berangkat. Yang lagi hanapu. Yang jadi masalah dengan drum secara mutlak sementara rumah na drum halal na drum haram yang humilat dipertanggungkan wasit atisani litasiha supaya mengaksa sebab ihmal kalam mukallah ola mi ilghaih wa tira orang wasitnya mati-mati long drum yang naik rumah ke dayah pulang undrai kan na padumbuh drum na drum haram na drum versi halal yang bertanggung kepada yang halal mengaksa wasit. Angga tujuan ni bagai kelahwen dalam kategori harim. Memang 4 menang berah kan? Tablonnya tergantung tujuan pakai ji maksud ji. Ni untuk lahwen, pakai pun untuk lahwen pun untuk ke kode perang, nak perang. Memang kode perang. Ni untuk ke kode pengumuman perang, nak perang. Atau nyan untuk ke kode rombongan iliket, kajit piu, kajit deng, kajit berangkat. Namanya apa? Itu karnaval panjang rombongan. Urang kok ramai ni ke tapi yang rata-rata koknya untuk ke musik Nah tu suruling dempu. Tapi yang persoalan khilafiyah, alami ulama Mesir rata-rata urangnya lebih kekalan kepada syiar pusat hanali. Atau hari musik penyebab hari musik karena syiar pusat. Makna syiar ikon lambang. Je ke lambang atau ikon orang pelaku maksiat, pelaku perkara yang je ke pasir. Menyo lagi qaubah atau tablun ge peharim karena nyan atamu khannasin ba. Khannasin ti orang yang menyerupai drong urinang, bencong. Mangkeun ulama Mesir yang jamun ini dah pakai alatnya untuk dalam selawat, untuk dalam zikir kan hana le syiar pusak. Maka ba orang hana harim. Nyaba ulama versi pendapat yang ikuti oleh ulama tanya hana kekalan kepada bil fi'li sya'nah ke sya'an dari musiknya dipakai le mukhannasin walau orangnya kan mukhannasin pakai. Dan nasyid yang kepaharim di sebahagian ulama gedang raksad dan lidari'ah. Contoh sebagai ulama paharim rapai. Paharim rapai kan karena ke sad dan lidari'ah untuk getuk bab ate walimah long 2000 put kan 2000 put te walimah nak lekedin labu ba abun danyungan dengan abun ma'min danyungan tanya balang hadis kena a'linun nikah biduf dia pelahi nikah dengan duf kok rebana soal dia abun danyungan baik ate wo urang imudi ipegah imudi abu bukan nak pakai musik anak pegah duf juga pegah musik anak ikut ibuka je keyboard sama langan pakai musik ikut keyboard kan duf berarti alasan abun gelarang karena sad dan lidari'ah untuk peluang kan hanaga kui hala duf hai nalang hadis kan a'linun nikah biduf cuma dia dah pubuk dia tungku duf iulegok kan duf musik kan dia kailun berah benar. Kadang-kadang hukum syariatnya na yang gelarang gara-gara untuk getuk peluang mentang kan berarti hana celah untuk hala celah ke hala na tapi gelarang untuk getuk peluang
ge hotel walimah urang kamu hang gebi din duf lia bun danjongan ya bun danjongan ulama yang dituhakan di Samalanga kan laki din labu hang gebi labun be wah tengah dewa urang ipegah na musik ana ya depu duf urang awam na depu duf depunya musik kan di makaji ulama yang pahara merapai bisa jadi karena sad dan lidariah getuk peluang gaji pahara ulama yang pegah hajit karena ge sama lagi duf rebana kan maknanya lebih rayu dari rebana bacut ini kan na dua buah pendapatnya na beda-beda fungsi tablun lahwi yang hanjit empat sarih lain barat law ausa bi tablil lahwi jikalau diwasit oleh seorang dengan drum yang tujuan untuk lahwi untuk kemusi wa huwa ma yadribu bihil mukhannasun ya barih yang zabit mukhannasun kan mukhannisun mukhannas barang yang dipukul dengannya barang oleh mukhannas mukhannasnya laki-laki yang laki-laki yang menyerupai perempuan dalam bahasa Arab makna mukhannas ar-rajulu al-mushtabihu bin nisa fi masyiyatih wa talayuni wa ta'atufi yang mana lagi artinya lelaki yang menyerupai perempuan pada berjalan pada lenggak-lenggok dan pada kelembutan angka bencong orang bencong yang bergaya-gaya ikut lagi gaya urinang ya kan mukhannas di tablul lahwi yang drum yang dipakai oleh mukhannas untuk dimenyanyi-nyanyi wastuhu daikun wa tarfahu wasi'ani bak tengah ji sempit dan bak dua buah ujung ji luar model ginting tengah jadi ji tempat kau bak tengah ji ginting yang akan bak tengah ji zaik mana zaik genting atau sempit dua buah hujung ji wasian raya luah yang menjadi wasit khusus tabal model lagi yang laga wasit kecuali jika layak ianya tabal untuk perang atau hajit dengan haiahnya tiap-tiap dengan haiahnya tabal maksud tabalnya yang tujuan untuk lahwi jita alih fungsi untuk perang atau untuk ke jamaah haji yang dia tercok hanalaga atau dengan bawa bi ayu ghayyar dengan bawa dirobahkan akannya tabal gesetel bacut gerobah gesetel bacut bejuk ke tabal untuk jamaah haji je ke tabal untuk perang yang pada sihubi maka sah wasit dengannya di kesimpulan ji wasiat dengan benda yang gekira maksud dengan bendanya baru geanggap sah menyata gedi naho dapat tanggung holain atau jita robah bendanya supaya mengambil maksud dalam ihya di surah taghyir mungkar kan geyu robah sesuatu yang je kemungkar itu lagi gitar je kemungkar gara-gara nada wayan na sonar na talonya dan dalib talonya hana fungsi le hana payah makna robah mungkar tayak tut gitar na piano kupu payah datut dia dah pakai kemeja piano tinggal talib mentang kawat yang berbunyi musik yang je ke berbunyi musik pu gara-gara na sonar na talo-talonya yang tukang pembunyi musik yang mentang dah pindah dah singkirkan kemudian dia buat taghyir mungkar kan termasuk kacara maksudnya kaca gelah muhai kacara kan juga galagak tu yang cara dafa mungkar kan tayak pro kaca tabah mentang arak kaca yang tajuk kurung kat madu pasal madu kau jadi ji mana robah mungkar inilah ihya kena menang tulis robah mungkarnya kan makna ji harus tatut mendum yang je kemungkar ji putra je kemungkar gara-gara talonya dalib buat apa gitar yang je kemungkar gara-gara drumnya dipakai le bencong drumnya agak ubud karena dia dah perayuk baca dah pakai ke drum untuk buat pengumuman ngai tambur buat pengumuman ngai tambur hotel semayang tambur mentang punya jawaan kena kilah kah nak ulama yang paharim tambur nak ulama yang pahala soalannya si han butuh soalan alat musik yang menyoba ulama Mesir rata-rata memang orang yang halalkan musik malah hadis-hadis tentang hari musik dipersoalkan na sisi-sisi yang je kelak nak pernah lu baca dalam kitab ada Imam Asnawi tulis kan ulama Mesir rata gepelaih pendapat-pendapat tentang hadis-hadis tentang hari musik
Ibnu Hajar termasuk kerah lah musik. Ibnu Hajar malah kan musik yang ipegak khusus berjana dari Nangrosin kan, dari Nanggro Cina. Aku berjana dari Nanggro Cina, dari keramik. Dia dah kok kayak musuh ni. Yang musuh dah kok. Dia dah kok kayak musuh. Nya mbak menyulang kitab Langkah Furu'a Ibnu Hajar, nya dah kasak ke musik harim. Walau nya gelah. Takok berjana dari Cina dengan suara-suara musik. Nya mbak pendapat Ibnu Hajar harim. Ibnu Hajar tegas dengan masalah alat musik kan. Tapi ulama Mesir agak ringan macam pendapat, dia bolehkan. Tapi nak kejadian ajib dalam kitab Manhaj Sawi, pernah watanya di Makkah nasiro ulama saleh Habib yang turunan Rasul, duri Rasul. Gayang pakai musik wate musalawut. Gejak Ibnu Hajar dia ziarah ulama tersebut. Hana getam. Jadi wate hana getam, getayang leureng Mbak Ibnu Hajar, Iran kan fatwa hari musik. Pakan nak yang hana netam. Bantuk longgunan longgalan ubina maujudat tengah menyanyi. Jadi bak rumah aulia benar gekalan ubina binti-binti rumah dengan ikut musik mendum. Agak nak luntam dia kan. Nak tulis cerita dalam kitab Manhaj Sawi kan. Artinya apa kesimpulan inan ulama wainyo rasa menghormati orangnya luar biasa. Walau kadang-kadang pendapat gaknyan harim, pite gejak bak orang yang pubut lagi yang menurut gaknyan harim gehargai. Hana langsung bantuk kunan dia ada juga beranggaho. Lagi contoh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ke harim musik, pi bang gejak bak Sirawali yang digaknyan gemen musik. Hana getam ni, hana berharim. Lagi na kejadian di Jawa waktu masa udip Kiai Hashim Asy'ari dengan Kiai Mas Kumbangan pun Mas Kumpuna sabote Kiai ketua long di Gresik kan. Nya yang sira peharim rukuk, yang sira peharim tambo. Jadi di Tebu Ireng mak tempat Kiai Hashim Asy'ari kan harim rukuk tapi je tambo. Jadi dia kejak Kiai yang harim tambo benar. Le Kiai Hashim Asy'ari gi pindah tambo untuk menghormati jemaah. Gesedia asbak kena anjing merukuk. Menanci otak Kiai Hashim Asy'ari kejak bak Kiai Zirotit gepinah sebab rukuk kena truk jamaah yang peharim rukuk dia minta tambo ibudu. Jadi yang lagi luar biasa saling menghormati. Jadi hana mengkengkun, hana bersalah. Sebabnya persoalan ijtihadiyah. Jadi persoalan ijtihadiyah hal lupa dapat sah orang lain bila ge hutayau. Sebab le orang yang pegahan je kan pandangan raw sit. Lagi contoh mesti waktu mubahasah pun di Samalanga waktu mendaudi Abu Lamno dengan masalah mayuk ketatu nah. Mayuk tatu matanya buh makna hidayah kiban barang yang dijadikan kut oleh orang nah. Barang yang dimukutkan orang. Mayuk tatu barang yang dimukutkan orang. Orang pula jagung. Tanya dapat jauh berah nak baju jagung, nak wajib baju ket. Le orang yang pegah wajib gepahami ba ibarat mayuk tatu sit. Le orang yang pegah hana wajib gepahami ba ibarat mayuk tatu sit. Ba ibarat yang sama gepahami. Le orang yang pegah wajib gebuh makna mayuk tatu barang yang dimukutkan akannya barang. Hana tak mukut. Dapat jawab berah dia hana wajib. Le orang yang pegah wajib makna mayuk tatu barang yang dijadikan kut le orang. Walaupun gop yang jadikan kut kan tayo. Maka punya surah ayat cetrung bah khilaf ulama dudo bak gepahami surah kitab yang lagi khilaf mujtahid bak gepaham ayat dan hadis. Sebab dari matan yang saboh kadang-kadang itu surah berbeza. Masing-masing punya argumen nya lagi hana budak tepat nya dan beda paksa ka lagi naro aju. Jika nyan menurut yang gepaham menan aku menan ju surah ditanya kan menan menurut yang kita faham dia aku menan ju surah. Jadi kuputai mukruh man yang bersalah. Aku yang yakin lagi surah Abu benar kebenan yakin lagi benar je. Sebab yang khilaf ulama dudo bab faham ibarat kitab sama lagi khilaf mujtahid bab faham ayat dan hadis. Cok sikap yang masyhur di Azhar. Di Azhar na masyhur sebuah ungkapan kena ta'awanu fima ittafaqa wa yu'dhiru ba'duna ba'dha fima ikhtalafa. Artinya saling bantu-membantu pada persoalan yang disepakati atau nata'awanu fima ittafaqna. Kita bantu-membantu pada perkara yang kita sepakati
wa yu'dhiru ba'duna ba'dha, dan saling ma'udhur. Mana saling udhur? Memaafkan. Saling memaafkan atau berlapang dada pada persoalan ikhtilafna yang katanya perselisihkan. Jadi ada yang sepakat surah yang saling bantu-membantu untuk betul. Ada yang haitim sepakat surah kaka saling berlapang dada. Yang menurut surah ron kaka lagi yang junamai kamu haitim teruk kunalam. Jadi baik litam bagi-bagi, baik ponyo bersalah ponyo, pojih bersalah ponyo han depan. Ini yang bingung orang awam. Masyarakat awam bingung kiban cara tungku kata tepu. Tapi orang yakin juga, orang yakin kabuta ke ikut je lagi kan. Yang baik persoalan yang kana dalil yang qat'i, yang persoalan-persoalan ijtihadi kan hana dalil yang qat'i.